Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi haqqin nabi fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqur wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa selalu berusaha melaksanakan perintahnya dan selalu berusaha menjauhi larangannya. Di antara tanda-tanda iman dan takwanya seorang mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala ialah banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an, dan nikmat lahirnya dan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai nabi kita, yang alhamdulillah pada hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana dahulu kala adalah bulan lahirnya seorang nabi yang lahirnya membawa cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang terang atau menjelaskan. Ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan nur, cahaya, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tafsir daripada kitab mubin ialah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa Al-Quran adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang alhamdulillah ternyata Nabi yang termulia dunia akhirat, Nabi yang tersanjung sepanjang masa, ternyata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nabinya kita. Ternyata kita yang banyak dosa, yang lemah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lahirnya Nabi sajidan syakiran hamidan kanakun badru bitamai. Lahirnya Nabi dalam keadaan bersujud kepada Allah, sajidan syakiran memuji Allah, bersyukur kepada Allah, hamid dan memuji Allah. Ka'annakul badru bitamari, yang lahirnya Nabi ini seperti bulan purnama yang sangat sempurna. Maka kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutusmu wahai kekasihku Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayangku kepada seluruh alam. Jadi diutusnya Nabi bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya untuk golongan manusia saja, tetapi diutusnya Nabi kepada para malaikat, kepada para binatang, kepada para hewan, dan semuanya makhluk sealam ini. Itulah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, patut kiranya dan wajib rasanya untuk senantiasa kita menanamkan rasa cinta
sifat mahabbah di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai kekasihku Muhammad senantiasa betul-betul berada dalam akhlak yang sangat mulia. Artinya kata sebagian ulama bahwa akhlak tata krama itu menjadi mulia karena ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwasanya adanya manusia, adanya seluruh planet yang ada di alam ini, dari planet yang kita tempati, bahkan planet-planet yang ada kita dengarkan namanya, itu tercipta karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar jika mayoritas umat Islam, jika setiap datangnya bulan Maulidul Rasul, bulan Rabiul Awal, mereka berbondong-bondong menafkahkan hartanya sebagai bukti menampakkan rasa cinta kepada kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maulid secara istilah kata ulama, idharul farah wasurur bi maulidin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, menampakkan rasa cinta, merapakan rasa gembira, menampakkan rasa senang, menampakkan rasa bangga dengan bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai kekasihku Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad. Kata Allah Ta'ala, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Kemudian cinta butuh bukti. Cinta kepada Allah, maka harus banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Siti Aisyah, man ahabballah aktsara dzikra, barang siapa mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara tanda-tandanya dia banyak menyebut nama Allah. Karena cinta kepada sesuatu, dia akan banyak cinta, akan banyak menyebut sesuatu tersebut. Cinta kepada seorang wanita, kita akan banyak menyebut namanya. Cinta kepada harta, kita akan banyak menyebut namanya. Begitu pula ketika seorang hamba mengaku cinta kepada Allah, maka dia akan banyak menggerakkan lidahnya, akan banyak menyebut nama dalam hatinya, Allah, Allah dan Allah. Wa tamratuhu, dan adapun buah daripada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah wa yukrimahu bi ru'yati jamali, karena oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ayukrimahu ayudkhilakul jannah ma'abiya wa awliyaihi ayadkurahu bi rahmati wa ghufrani. Allah akan mengingatnya dengan ampunan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhilakul jannah ma'abiya wa awliyaihi, dan insyaallah karena Allah akan memasukkannya ke dalam surga bersama para nabi dan para kekasihnya. Wa yukrimahu bi ru'yati jamali, orang yang cinta kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, maka insyaallah kelak akan diberi kemuliaan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk memandang keindahan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang terbesar bagi ahli surga, semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Kemudian tanda cinta kepada Nabi, selain berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya semampunya kita, ialah akbar salat alaih, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya 10 kali, bukan hanya 100 kali, sebanyak-banyaknya lidah kita basahkan, hati kita gerakkan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa tamratuhu, kata Siti Aisyah, adapun buahnya cinta kepada Nabi dengan banyak bersalawat kepada Nabi, husulu syafaati, ialah insyaallah kelak
akan mendapatkan syafaatnya Nabi wa suhbatuhu bil jannah, dan kelak insyaallah akan dekat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa orang yang ahli baca salawat kepada Nabi, maka dia telah menjaga iman dan Islamnya, maka dia telah berzikir kepada Allahnya, karena di dalam salawat ada dua asma agung yang kita sebut. Pertama Allah, yang kedua Muhammad. Ketika kita membaca sallallahu ala Muhammad, di situ ada asma Allah, di situ ada asma Nabi Muhammad. Ketika kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di situ ada nama Allah, di situ ada Nabi Muhammad. Ketika kita membaca salawat panjang pun seperti salawat Naria, di situ ada lafaz Allah, maka di situ ada lafaz Nabi Muhammad. Jadi bagi orang yang akan baca salawat kepada Nabi, maka berarti dia insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Di kuburannya ketika mati, maka banyak para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang akan diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan kepada Allah, karena dia ketika hidupnya telah banyak baca salawat kepada Nabi. Kata Nabi, man aktsara salata alayya fi hayati, barang siapa ketika hidupnya banyak bersalawat kepadaku, amarallahu malaikah, Allah akan perintahkan para malaikat. Di hadis yang lain, amarallahu makhlukatihi, jami'a makhlukatihi, Allah akan merintahkan seluruh makhluknya ayastaghfiru lahu ba'da mautihi, untuk memohonkan ampunan kepada Allah, memintakan rahmat kepada Allah setelah dia mati. Kemudian selama kita baca salawat, para malaikat senantiasa tak putus-putus memintakan rahmat kepada Allah untuk kita, tak putus-putus memintakan kebaikan kepada Allah untuk kita. Kata Nabi, man shalla alayya sallat alaihi malaikah madama yusalli alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka para malaikat akan senantiasa selalu memintakan rahmat kepada Allah, memintakan berkah kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah, memintakan kebaikan kepada Allah. Madamah yusalli alayya, selama dia bersalawat kepadaku. Fal yuksir inda ladri aw qalil, maka setelah tahu bahwa ketika kita bersalawat para malaikat memohonkan ampun kepada Allah, maka terserah dia, perbanyaklah atau sedikitlah di antara keutamaan salawat, insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah. Salatukum alayya mahaqatun, salawatmu kepadaku menjadi penghapus dosa kalian. Di antara membaca salawat, maka kelak di padang mahsyar, di hari kiamat, insyaallah kita akan bisa meniti di atas jembatan Shiratal Mustaqim, karena akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah surganya kita dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwa ibadah salawat adalah amalan unik yang bisa kita baca di mana-mana. Yang punya wudu boleh baca salawat, yang tak punya wudu pun boleh baca salawat, menghadap kiblat pun boleh, dimanapun kita berada boleh baca salawat. Maka ketika kita ternyata bukan ahli Quran, ternyata kita bukan ahli istighfar, ternyata kita bukan ahli salat, ternyata kita bukan ahli ibadah yang lain, maka berusaha untuk senantiasa membaca salawat dengan gerakan hati kita dan dengan basahnya lidah kita, maka insyaallah keberkahan, rahmat, ampunan, kebaikan, kesuksesan dalam agama dunia dan akhirat akan selalu Allah berikan kepada kita. Semoga senantiasa kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa cinta kepada Allah dengan banyak menyebut nama Allah, kemudian cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat kepadanya, sehingga mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, para guru kita, para keluarga kita, santri dan murid-murid kita
keluarga dan warga kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim wa rabbir warham wa anta khairur rahimin.